Shalom warga kerajaan. Di dalam Matius 24 dan juga Lukas 21 ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, waktu itu mereka ada di Bait Allah, di pelataran itu, maka mereka bertanya 3 hal. Pada waktu itu mereka bertanya kapan itu akan terjadi dan apa yang akan terjadi kepada Bait Allah. Mereka sangat membanggakan sebagai orang Yahudi, Bait Allah yang mungkin tidak ada duanya di dunia saat itu. Tapi Yesus mengatakan pertama-tama berhati-hatilah, waspadalah. Jadi kalau orang tanya kepada saya, apa yang kita harus lakukan pada saat-saat seperti ini? Waspadalah, maka yang kita harus hadapi adalah berbahaya sekali justru penyesatan. Ya, akan banyak sekali penyesatan di mana-mana. Dan orang berkata, I'm Christ. Dan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka menyaru sebagai malaikat terang. Jadi kalau orang ngaku pengikut Yesus, lalu mereka juga melakukan mujizat, jangan terlalu percaya. Sebab ada rasul palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Tetapi nomor 1 Tuhan berkata, take heed of yourself. Perhatikan keadaan dirimu sendiri. Seringkali kita yaitu menganggap diri kita oke kalau kita tidak demam. Maka biasanya yang diperiksa itu kan di sini, ya. Maka nomor 1 kita harus tahu bahwa pikiran kita itu harus dalam keadaan shalom, dalam keadaan damai sejahtera, karena kita tahu siapa diri kita. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik seperti dikatakan banyak orang. Tidak ada utopia di dunia ini. Yang ada kerajaan shalom nanti kalau Tuhan Yesus datang. Jadi pertama-tama take heed of yourself. Perhatikan keadaan rohani kita. Kita harus periksa keadaan jiwa kita. Kenapa di sini? Do not be troubled, kata Tuhan Yesus. Jangan tergoncang dengan semua berita yang ada. Banyak orang itu mati ketakutan seperti kata Lukas 21. Ya. Karena apa yang terjadi? The distress of the nation. Kekhawatiran, ketakutan macam-macam saudaraku ya. Diberitakan pemanasan bumi, diberitakan gunung-gunung es mencair, kota-kota akan terendam. Saudara yang kasihan Tuhan, nomor 1 yang harus kita lakukan, take heed of yourself. Firman Tuhan berkata, karena banyaknya kejahatan. Kejahatan sana iniquity, bukan sin ya, iniquity. Ketika saudara melihat dosa dan saudara anggap biasa, hati-hati itu anomia. A itu tidak, nomia itu nomos, artinya tanpa hukum. Keadaan chaos tanpa hukum. Hukum yang mana? Hukum firman Tuhan. Jadi kita juga harus periksa hati kita. Karena firman Tuhan berkata, the love of many will wax cold. Wax cold itu bagaimana? Kalau kita minum kopi panas, lalu kita taruh yaitu di sini ya bukan dari cangkirnya, tapi pada tempatnya lepeknya itu lalu kita tiup gini. Maka itu wax cold, didinginkan. Roh dunia ini akan membuat kasih kepada Tuhan akan dingin. Karena itu selain periksa apa pikiran kita shalom, hati kita harus kita periksa apa panas bagi Tuhan. Saya berdoa kiranya termometer rohani kita periksa, hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi karena kita Tuhan lebih dulu mengasihi kita baru kita bisa mengasihi dia kembali dan mengasihi sesama kita. Cek masing-masing, take heed of yourself. God bless you warga kerajaan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Saya percaya semua jemaat Tuhan tetap bersemangat memuji Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa menyerahkan ibadah kita dari awal hingga selesainya di dalam tangan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan bersama-sama karena kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Melawat setiap kami, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saatnya kami berkumpul bersama.
Allah menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di
hidupku, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kota kami dipenuhi, bangsa kami dipenuhi, keluarga kami dipenuhi nama keluarga kami dipenuhi kemuliaan-Mu, bangsa kami dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, kota kami dipenuhi kemuliaan-Mu, Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Raja kami, memerintah atas hidup kami, memerintah atas bangsa kami ya Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa korban syukur bagi kejayaan-Mu ya Tuhan. Biar nama-Mu dimasyurkan, nama-Mu ditinggikan atas bangsa kami ya Tuhan. Nama-Mu sampai kepada suku-suku bangsa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan.
tetap Tuhan ku tinggikan di atas segalanya. Kota kami dipenuhi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan, ingin mendengar isi hatimu Tuhan. Dalam awal bulan September ini Tuhan, apa yang kau sudah taruh dalam hati hamba, dalam perasaan hamba, pikiran hamba, hamba akan sampaikan ke urapi hambamu, urapi kami setiap kami yang mendengar isi hatimu Tuhan. Dan kami percaya tuntunanmu, penyertaanmu sangat sempurna dalam setiap kehidupan kami Bapa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar isi hati Tuhan. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya akan langsung aja sampaikan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Nah, Alkitab sebagai kitab orang Kristen tidak hanya sekedar menulis perintah atau janji Allah. Alkitab juga menceritakan berbagai kisah umat Allah di masa lampau. Kisah-kisah ini dituliskan agar dapat menjadi pelajaran bagi kita umat Allah di masa saat ini, ya ini sekarang ini, saudara dikasih Tuhan. Salah satu kisah yang patut kita pelajari berasal dari karakter dan keteladanan Daud. Berdasarkan Ibrani 11, Daud menjadi salah satu dari sekian banyak orang beriman. Daud dikenal dengan kemampuannya dalam berperang. Daud juga dikenal dengan parasnya yang rupawan, kepandaiannya dalam memainkan kecapi dan memuji Tuhan. Tidak cukup hanya mengetahui kisahnya, kita juga perlu tahu karakter dan keteladanan daripada Daud. Nah, dari berbagai kisah yang diceritakan di dalam Alkitab, ada berbagai karakter dan keteladanan Daud yang dapat kita perhatikan dengan baik setelah Daud dipromosi oleh Tuhan. Perhatikan. Setelah Daud dipromosi oleh Tuhan. Yang pertama, yaitu reaksi yang benar terhadap kesalahan yang pernah dibuat oleh Daud, yaitu terhadap pemberontakan Absalom. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebuah peristiwa berdarah terjadi di Yerusalem. Apa itu? Akibat pembunuhan berencana atas Uria, karena hubungan gelap antara Daud dan Batseba, dan Tuhan bertindak. Dan Daud harus tunduk dan tidak berdaya ketika Tuhan bertindak atas Daud. Apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan? Absalom memberontak. Daud mengalah. Dan Daud memilih mengungsi keluar ke Yerusalem. Keluar dari Yerusalem. Tabut perjanjian diikut sertakan bersama dengan mengungsinya Raja Daud. Tetapi Daud memerintahkan agar tabut itu dibawa kembali ke Yerusalem. Kenapa, saudara yang dikasih Tuhan? Karena Daud menyadari akan konsekuensi terhadap kesalahan yang sudah diperbuat oleh Daud. Dalam kondisi itu, Daud terus berharap kepada kasih karunia-Nya Tuhan. Mari kita lihat di 2 Samuel 15 ayat 25 dan 26. 2 Samuel 15 ayat 25 dan 26. Saudara perhatikan ayat ini. Saya bacakan bagi saudara. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Ayat yang ke-26. Tetapi, jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Saudara yang dikasih Tuhan,
tanpa tabut. Daud memilih mengungsi tanpa tabut. Kenapa, saudara? Karena Tuhan telah tidak berada di pihaknya Daud. Itulah konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Nah, sekalipun saudara dikasih Tuhan, sekalipun tabut dipulangkan kembali ke Yerusalem, Tuhan tetap memperhatikan Daud yang terus diarahkan kepadanya. Itu yang pertama. Saya lanjut. Yang kedua, reaksi Daud terhadap hinaan, yaitu ketika Simei menghina Daud. Reaksi Daud terus tertuju kepada Tuhan dan tidak membiarkan anak buahnya bertindak untuk menghabisi orang yang menghinanya. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel 16 ayat 7 dan yang ke-8. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Enyalah, enyalah, engkau penumpah darah orang dursila." Ayat yang ke-8. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Abisai, anak buah Daud, meminta supaya Daud memberikan perintah untuk membunuh Simei. Apa yang Simei lakukan, dia menghina kepada Daud. Nah, tetapi hal yang tidak terduga, Daud membiarkan Simei mengutukinya. Daud membiarkan. Coba kita lihat di 2 Samuel 16 ayat 10 dan 12. Saudara perhatikan ayat-ayat firman Tuhan. Apa yang Daud mengalami semuanya ini, waktu saya baca, saya pelajari, sangat menyentuh hati saya. Ada hal-hal konsekuensi yang Daud alami. Ada hal-hal yang dia sadari memang ini dia harus lewati. Dan dia tidak menyalahkan siapa-siapa di situ. Tapi dia mengoreksi terus dirinya dia sendiri. Saya bacakan bagi saudara 2 Samuel 16 ayat 10 sampai 12 ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, yaitu kepada Simei, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ayat yang ke-11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan perhatikan saudara ayat ini, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ayat yang ke-12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Apa yang dilakukan Simei? Mengutuki Daud, mengata-ngatai Daud di situ. Di situ menyadarkan Daud akan Tuhan, akan hati yang takut kepada Tuhan. Di situ dia menyadari apa yang dilakukan oleh Simei. Dia katakan, sedangkan anak kandungku sendiri memberontak terhadap aku di situ. Ini reaksi yang luar biasa dari Daud. Ini yang kedua. Nah, reaksi Daud yang ketiga. Reaksi Daud ketika musuhnya mati, yaitu Absalom mati, yang mau memberontak terhadap Raja Daud. 2 Samuel 18 ayat yang ke-33. Saudara perhatikan ayat 33. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku. Saya pikir Absalom dia memberontak kepada bapaknya, kepada Raja Daud. Saya pikir begini, dengan kematian Absalom ini merupakan hari yang melegakan bagi Daud, karena Absalom memberontak. Itu perkiraan saya. Saya pikir Raja Daud dia bersyukur anaknya sudah mati, tapi dia tidak, saudara, melakukan hal seperti ini. Tetapi Tuhan tidak menemukan hati Daud yang bergerak
dengan cara yang salah. Tidak. Tuhan tidak melihat hatinya Daud di situ, saudara. Di situ. Perhatikan. Bagi Daud, kematian Absalom itu bukan kematian seorang pemberontak. Perhatikan, saudara. Di sini menyadarkan Daud. Dia katakan, yang saya dapatkan sesuatu begini. Kematian Absalom itu bukan kematian seorang pemberontak, melainkan seorang korban karena kesalahan dari bapaknya sendiri, yaitu Raja Daud. Hal ini terjadi karena Daud yang bersalah di hadapan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini, saudara, Daud menyadari pemberontakannya Absalom itu karena kesalahan dari ayahnya sendiri. Bila Daud tidak melakukan perselingkuhan terhadap Batseba, maka tidak ada korban yang tidak perlu terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti Tamar yang diperkosa oleh Amnon, Amnon yang dibunuh oleh Absalom, dan Absalom yang memberontak dan berakhir tewas, dan satu lagi, Adonia dibunuh oleh Salomo. Kita renungkan. Sampai ketiga hal ini, reaksi ini, Daud tetap menjaga hatinya. Yang keempat, reaksi Daud atas pilihan yang diberikan Tuhan, yaitu ketika Daud melakukan kesalahan dalam sensus. Hal ini dianggap dosa, karena dengan begitu Daud menunjukkan kepercayaannya kepada dirinya sendiri dan kurang kepercayaannya dia kepada Allah. Dengan berbuat begitu dengan sengaja, ia melanggar perintah Tuhan yang melarangnya untuk melakukannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, perhatikan 2 Samuel 24 ayat 10 dan sampai dengan 14. Di sini ayat 10 sampai dengan 14 saya bacakan dengan cepat. Saudara perhatikan. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Dia melakukan kesalahan dan dia langsung menyadari dan dia mau berubah, saudara kasih Tuhan. Ayat yang ke-11. Setelah Daud bangun dari pagi daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, melihat Daud demikian. Ayat 12. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Ayat yang ke-13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ayat 14. Di sini Daud disuruh pilih 3 pilihan. Dia bingung harus pilih yang mana. Tapi reaksinya dia. Perhatikan ayat ke-14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia susah hatinya, apa yang dia harus memilih 3 hal. Dia katakan dia serahkan semua kepada Tuhan. Lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, aku jangan jatuh ke dalam manusia. Lalu apa yang terjadi? Hal yang menegangkan terjadi. Apa itu? 2 Samuel 24 ayat yang ke-15. Janji Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Batseba, 70.000 orang. Tuhan mulai bergerak dan memakan korban jiwa sebanyak 70.000 orang. Dan tulah itu makin bergerak sesuai dengan waktu Tuhan yang telah ditetapkan, yaitu 3 hari lamanya. Tetapi benar apa yang Daud katakan, Tuhan sendirilah yang menghentikan tulah itu. Mengapa? Karena belas kasihannya. Kemudian ayat-ayat berikutnya, di situ dikatakan, akhirnya Tuhan menyuruh malaikat Tuhan
menghentikan pertumpahan darah di sana. Nah, kemudian Daud kembali kepada Tuhan. Dia katakan, ini semua karena kesalahannya dia. Dan Daud berani menanggung akibat kesalahan apa yang dilakukannya itu, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Nabi Gad datang memberitahukan supaya membuat mezbah bagi Tuhan. Singkat ceritanya, ada beberapa ayat yang saya tidak sampaikan karena ada waktu yang terbatas di situ. Nah, akhirnya dia membangun mezbah. Terus dia membeli tanah milik daripada Araunah di situ, saudaraku. Dia membeli tanah, dia tidak mau gratis, dia tidak mau dikasih gratis. Itulah Tuhan memperhatikan langkah-langkah hati Daud ketika Daud menyelesaikan segala sesuatunya dengan mezbah, termasuk membayar harga untuk membawa korban persembahan dan membangun mezbah. Dan Tuhan puas dengan perjalanannya hati Daud di situ. Yang kelima, reaksi Daud ketika Tuhan menolak tujuan mulianya Daud di situ. Apa? Yaitu Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun baitnya. Daud ingin membangun baitnya Tuhan, bait suci Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengizinkannya. Ini kisah tentang Daud yang mempunyai rencana untuk membangun bait Tuhan. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Tuhan tidak memberikan izin kepada Daud untuk membangun baitnya. Kita lihat di 2 Samuel 7 ayat 12 dan yang ke-13. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan 13. Saya bacakan bagi saudara. 2 Samuel ayat 7, 12 dan 13. Sebenarnya 1 sampai 17, tapi saya baca ayat 12 sampai 13 saja. Saudara bisa belajar lihat dari ayat 1, tapi saya bacakan ayat 12 dan 13. Ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ayat yang ke-13, dialah, yaitu Absalom, siapa itu? Anaknya Daud. Di situ dialah yang akan membangun mezbahnya Tuhan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya, yaitu Salomo yang membangun bait suci Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa reaksi Daud ketika Tuhan tidak mengizinkannya dia untuk membangun bait suci, tetapi kepada anaknya? Daud tidak mendapat izin membangun baitnya Tuhan. Apa reaksi Daud terhadap semua perkataan Tuhan itu? Reaksi Daud itu membuat Tuhan suka kepadanya. Dan karena langkah-langkah hati Daud, itulah yang membuat Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan menemukan hati Daud lembut. Hati Daud tunduk kepada kehendaknya. Hati Daud itu ikhlas sekalipun Tuhan tidak mengizinkannya membangun baitnya. Dan hati Daud itu berusaha mengejar jalan-jalan perkenanannya Tuhan. Dari semua peristiwa yang Daud alami itu, benturannya dengan Tuhan membuat Tuhan terkesan karena Tuhan mendapati apa? Kualitas dan kapasitas Daud yang jarang diketemukan. Dan semua peristiwa itu membawa hati Daud semakin mengasihi Tuhan, semakin menghargai Tuhan, dan semakin menghormati Tuhan. Semua itu yang membuat hati Daud melekat kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya tiba-tiba teringat, Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun bait Tuhan, tetapi Salomo anaknya. Dan saat-saat ini juga kita sedang mengurus perizinan gereja. Karena situasi pandemi COVID ini membuat terhenti
Tapi saya percaya ini cuma sementara. Nanti akan dilanjutkan pengurusannya. Berarti Tuhan sedang mempercayakan kepada saudara dan saya, khususnya kepada tim pembangunan dan semua kepada jemaat Tuhan ini, Tuhan sedang mempercayakan, jaga hati kita masing-masing. Apapun tugas yang Tuhan berikan kepada kita, lakukanlah dengan segenap hatimu. Lakukanlah. Sekecil apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu, lakukanlah dengan setia. Ini kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah, saya banyak belajar dari apa yang Daud alami. Yang terakhir saya sampaikan, sekalipun ada banyak kesalahan dan kegagalan Daud, tetapi kita tetap dapat meneladani Daud. Karena Daud adalah hamba Allah yang berdedikasi dan mau bertobat di hadapan Allah. Berikut ini karakter Daud yang pantas dicontoh sehingga Daud dipromosi oleh Tuhan. Daud mengasihi Tuhan Allah yang dia menulis banyak mazmur. Salah satunya di Mazmur 119 ayat 97 mengatakan apa? Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Juga Daud menjadi seorang pendoa. Banyak mazmur yang dituliskannya menjadi ungkapan doa. Kita menemukan Daud berdoa di beberapa peristiwa penting di dalam hidupnya. Misalnya, contoh saja, di 2 Samuel 2 ayat 1, di situ dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Dia suka berdoa, segala masalah apapun yang dia alami, dia selalu tanya Tuhan, dan Tuhan meresponi, dan Tuhan memberitahu kepadanya. Terus kemudian, Daud dia sangat menghormati kekuasaan. Daud tidak menyimpan dendam terhadap Saul dan tindakan dan tidak mau menyakiti hatinya Saul. Salah satu firman-Nya di 1 Samuel 24 ayat 6 di situ dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Setelah semua yang Saul lakukan terhadap Daud, ia tidak akan membalas dendam dan bahkan menyatakan kepedihannya atas kematian Saul. Kemudian, Daud adalah orang yang rendah hati. Di dalam doa-doanya, Daud menyatakan kerendahan hatinya. Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dia katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan, saudara dan saya, Tuhan sudah membawa kita sampai ke hari ini di sini, saudaraku. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengingat siapa kita, masa lalu kita di situ. Terus kemudian yang terakhir, Daud mau bertobat. Ketika Nathan mengungkapkan tentang dosa persinahannya dan pembunuhan yang dilakukan oleh Daud, Daud pun segera mengaku. Dia segera mengaku, saudara. Dia tidak membela diri. Di dalam Mazmur 51, Daud mengungkapkan kepedihan hatinya. Dia mengungkapkan kepedihannya atas dosa-dosanya. Dia katakan apa? Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Di 1 Samuel 13 ayat 14, di situ dikatakan Tuhan telah memilih Daud yang berkenan di hatinya. Sekalipun Daud mempunyai banyak celah dan kekurangan yang serius, tetapi gaya hidupnya secara umum mengarah kepada kebajikan. Samuel 13:14, di situ dikatakan Tuhan telah memilih Daud yang berkenan di hatinya. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Apa yang Tuhan katakan kepada Daud, ia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga
Tuhan berkata kepada saudara dan saya, "Hai anakku yang kukasihi, engkau berkenan di hadapanku. Aku tidak melihat kesalahanmu lagi. Aku tidak melihat segala kelemahan kekuranganmu. Engkau berkenan di hadapku. Engkau berkenan di hatiku. Engkau berharga di mataku. Engkau orang yang spesial di hadapanku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Jangan takut, jangan bimbang. Memasuki bulan September ini adalah bulan September yang penuh keceriaan. Apa yang menjadi kekhawatiranmu, ketakutanmu, Dia membereskan semuanya itu padamu. Dia menyediakannya bagimu. Dan Dia bulan September ini adalah saat-saatnya Tuhan akan mempromosi hidupmu. Jangan takut. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Dia memberikan kepada saudara dan saya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Salam, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap beribadah dengan penuh sukacita. Baru kita nyanyi buat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Allah yang ajaib, yang kita sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus pagi hari ini, kita naikkan sebuah pujian. Satu dalam rohmu. Haleluya. Satu dalam roh, satu dalam firman, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga selamanya. Satu lagi. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga selamanya. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga selamanya. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga selamanya. Dengan Bapa di surga selamanya. Dengan Bapa di surga selamanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Rabasaburi, Vipika para basanamu, para basanamu. Haleluya.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi persiapkan hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, dan begitu berkuasa atas hidup kita, yang mengubahkan saudara dan saya. Demikian perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti ini adalah bukan roti biasa, ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Dan anggur ini adalah bukan anggur biasa, tapi darah Yesus. Oleh sebab itu mari perhatikan apa kata Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Dia mengambil roti dan dia pecah-pecahkan. Dia berkata, roti ini tubuhku, yang aku bagi-bagikan pada kamu, aku pecah-pecahkan bagi kamu. Lakukan ini setiap kamu melakukannya. Ingatlah akan aku. Sekali lagi kita melakukan, mengadakan perjamuan kudus ini, kita mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan begitu baik buat saudara dan saya, dimanapun saudara berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Setelah dia membagikan roti kepada murid-muridnya dan kepada kita pagi hari ini, dia juga mengambil cawan. Dia berkata, cawan ini adalah darahku yang aku tumpahkan bagi kamu. Demikian pagi hari ini, darah Yesus tercurah buat saudara dan saya, untuk menguduskan saudara dan saya. Haleluya, memprotek kita semua, menyelamatkan kita semua, bahkan menghancurkan musuh-musuh saudara Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Bapa. Oh rawasikarapata. Sampai ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu baik buat saudara dan saya, dimanapun saudara berada. Haleluya. Pelindungannya sempurna atas kita. Firman-Nya mengubahkan saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Oh rawasikarapata. Saudara-saudara yang berulang tahun kelahiran di bulan September ini, atau ulang tahun pernikahan, mari saudaraku, percayalah, apapun yang kita lakukan selama hari-hari yang telah kita lalui sampai hari ini, keadaan apa situasi hari-hari ini, dia ada bersama saudara. Khusus saudara yang hari spesial atau bulan ini, kelahiran atau pernikahan, percayalah, Tuhan bersamamu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat rohani, jasmani, kesehatan terus menyatakan atas saudara dan saya. Haleluya. Khusus saudara yang berulang tahun, terimalah berkat Tuhan. Berkat salam dari surga ada di tengah rumah tanggamu, ada pribadimu, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, tapi Yesus Tuhan kita tidak pernah berubah. Percayalah, terima berkat itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tak menyalahkan bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus berkati bangsa kami. Pulihkan Tuhan dari situasi ini. Kesehatan Tuhan berkati bangsa kami. Kesehatan sempurna buat bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Buat kota kami, kota Sumbawa. Haleluya. Terima kasih, kami percaya mata Tuhan sedang tertuju kepada kami semua umat-Mu. Kepada kami bangsa Indonesia. Kepada kami orang-orang Sumbawa. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih, kami bersyukur bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Allah. Bahwa kasih Bapa surgawi dan kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus bersamamu, dia tidak pernah berubah. Sekali lagi, Yesus Tuhan kita tidak pernah berubah, karena dia Allah Emmanuel, menyertai engkau hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan
kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.